Alhamdulillah al-qail fi kitabih innal hasanat yudhibna sayyi'at wassalatu wassalamu ala al-mabu'uthi bil ayatil bayyinat habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ulil fadli wal karamah wa kulli man ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi madamatil ardu was samawat. Terima kasih dokter atas pengantarnya tadi. Di sesi yang ketiga ini saya coba berbagi beberapa renungan dan temuan, tapi bukan temuan BPK atau KPK, ini temuan findings, ini research findings. Riset juga riset, ya riset kecil-kecilan aja tentang apa yang boleh kita sebut sebagai Islamic medicine. Saya ingin mulai dengan gambar ini. Kalau kita renungkan, semua disiplin ilmu sebenarnya itu terdiri dari 4 aspek atau 4 dimensi, 4 bagian ini. Yang pertama itu dimensi teknis, yang kedua itu dimensi filosofis, kemudian dimensi historis, dan dimensi etis. Kebetulan istri saya bidangnya farmasi dan dia sudah apoteker juga dan praktek juga. Dia kepala instalasi di rumah sakit swasta, instalasi farmasi. Terus dia juga bikin apotek nih. Ini sudah perpanjangan izin yang pertama. Jadi kalau saya lihat program pendidikan untuk farmasi misalnya di Indonesia itu berhasil untuk menghasilkan lulusan yang menguasai bidang ilmu farmasi, kefarmasian, sehingga dia bisa bekerja di industri obat, dia bisa bekerja di rumah sakit untuk pelayanan obat, dan dia juga bisa jadi dosen di prodi farmasi, dia bisa jadi peneliti juga, dan dia bisa jadi apoteker tentu saja, dan satu lagi dia juga bisa jadi sales obat kalau mau ya, medrek itu yang paling rendah ya. Itu semua berkat keberhasilan pendidikan selama 4 tahun itu untuk mentransfer technical knowledge. Technical knowledge itu hal-hal yang diperlukan oleh seseorang untuk menjadi pharmacist secara teoritis dan secara praktis. Nah, tapi sekarang kebetulan dia juga jadi dosen NIDN ini sama saya di Unida. Itu saya bilang, kalau diminta mengajar mata kuliah filsafat farmasi, mau nggak? Kata dia, apa itu filsafat farmasi? Saya bilang, kamu nggak kebayang? Ya enggak, saya nggak pernah belajar. Saya lihat di transkripnya, memang tidak ada mata kuliah filsafat kefarmasian, nggak ada. Di S1 ya nggak ada. Terus apalagi kalau dia bilang, coba kamu bisa nggak tulis buku atau artikel tentang Islamic Philosophy of Pharmacy? Nggak bisa, ini udah dosen. Anak maksudnya nggak bisa tuh, ya I can figure out what should I write.
What should I say? Islamic philosophy of pharmacy. Itu lebih khusus lagi. Tadi kan philosophy of pharmacy. Ini lebih mengerucut lagi. Islamic philosophy of pharmacy. Kalau misalnya yang ketiga, oke, itu enggak. Bisa nggak kamu ngajar mata kuliah sejarah ilmu farmasi dalam Islam? Apakah orang Islam selama 1000 tahun itu nggak ngerti obat? Nggak mungkin kan, 1000 tahun hidup nggak ngerti obat, nggak mungkin. Terus bilang, saya nggak pernah belajar sejarah farmasian dalam Islam. Memang nggak ada mata kuliah itu. Padahal kan di negara Islam terbesar, universitasnya universitas negeri yang mayoritas penduduknya di Sulawesi Selatan Islam. Dosen-dosennya haji, udah pergi haji, umroh mungkin beberapa kali. Itu kondisi real. Saya kasih itu maksudnya itu contoh. Jadi singkatnya, memang ini aspek filosofis itu untuk tidak, kalau mau bilang tidak ada mungkin terlalu kejam, mungkin bilang ada tapi dikit sekali. Mungkin ada kuliah tadi, mata kuliah filsafat ilmu, itu kan umum, ilmu saja. Saya filsafat kefarmasian itu nggak ada, historis itu nggak ada. Jadi kalau saya sebut misalnya Ibnul Bitor, tahu nggak Ibnul Bitor? Ya nggak tahu. Siapa itu Ibnul Bitor? Nggak tahu. Tapi kalau ditanya Luhut, tahu nggak? Tahu Luhut. Ibnul Bitor sebagai seorang Muslim farmasis, saya nggak tahu Ibnul Bitor itu apa, siapa, nggak tahu. Jadi aspek historis ini mungkin nol. Apalagi secara secara Islam. Kalau misalnya sejarah kefarmasian Barat, siapa menemukan apa, siapa pertama kali membuat formula ini. Itu aja udah repot. Terus yang aspek yang keempat, aspek etika, pharmaceutical ethics. Ini mungkin dibahas, lihat ada ini di waktu dia di program apoteker itu kan tim teaching ya, jadi satu mata kuliah dosennya ada dari ITB, ada dari Indofarma, ada 2, 3, 4 orang. Karena saya lihat ada pembekalan mengenai regulasi undang-undang kesehatan kefarmasian gitu kan. Nah, adalah itu ya aspek etikanya itu, terus ada juga dari perspektif Islam itu ada itu. Jadi kalau misalnya dua, ya berarti aspek filosofis dan historis itu kurang. Berarti kalau digambarkan itu ya cuman separuh gitu. Mungkin farmasis, ya berarti half farmasis. Dan itu mungkin berlaku untuk hampir semua bidang ilmu. Itu ya, ini termasuk mungkin ilmu kedokteran juga. Jadi we are good maybe technically, sebagai dokter sudah berpengalaman puluhan tahun praktek, sudah menyembuhkan ribuan pasien, bukan menyembuhkan, membantu kesembuhan, menangani ribuan pasien. Jadi secara filosofis, historis, nah, itu yang mungkin harus dilengkapi, menurut saya itu dilengkapi. Jadi kalau secara teknis saya bukan ahlinya, dan bapak-bapak yang dari FK itu tentu sudah menguasai. Jadi saya nggak perlu membicarakan ini. Ada bunyinya. Ini tadi ya, yang dimaksud secara filosofis itu kaitan antara ilmu kedokteran dengan worldview. Ada nggak itu? Coba ditulis. Ini kan perlu riset, dan risetnya bukan riset empiris, nggak perlu ke lab. Risetnya adalah riset intelektual. Tapi kata istri saya udah pulang, udah capek. Jadi dia pulang kerja sore,
langsung ke apotek, pulang lagi jam 10 malam, sampai rumah inginnya istirahat, kalaupun masih ada sisa tenaga nonton sinetron. Jadi udah gak sempat lagi mau baca buku sejarah farmasi, filsafat farmasi, no time. Nah ini yang tadi ya saya pikir tidak perlu diterangkan. Mungkin tadi belum ada yang seperti itu. Di dunia barat sebenarnya mereka ada itu mata kuliah namanya filsafat kedokteran. Masalah-masalah ya, persoalan-persoalan yang dikupas. Ini pertanyaan-pertanyaan begini, what kind of knowledge is medical knowledge? The nature of ilmu kedokteran itu apa? Apa hakikat ilmu kedokteran? Apa esensi ilmu kedokteran? Itu kan pertanyaan filosofis. Bilang, ngapain ini ya? Ini karena yang teknis bukan di sini tepatnya. Tadi itu yang teknis itu sebenarnya seperempat. Kemudian, can medicine be explained scientifically? Ini berarti apakah medical knowledge itu scientific knowledge? Terus kalau itu scientific, apa ukuran scientificity-nya itu? Dan terus begitu ya. Ini pertanyaan-pertanyaan yang dibahas dalam mata kuliah filsafat kedokteran. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dosen FK, karena sebagai dosen mestinya baca buku-buku ini. Ya. Kemudian sudah baca, nanti sebagai orang Islam, ini kan yang nulis bule-bule nih. Thomas Schramm, kemudian James Marcum. Nah, kalau yang nulis misalnya Ibu Aisyah, Ibu Fatimah, Ibu Sri, kira-kira isinya apa? Apakah sama isinya atau beda? Nah gitu. Karena mereka ini kan nggak sholat, mereka nggak umroh, ya kita umroh, haji, nah gitu. Apa bedanya kira-kira? Buku filsafat kedokteran yang ditulis sama bule dengan buku filsafat kedokteran yang ditulis oleh kita nih yang pakai kudung, apalagi orang Melayu, apa bedanya? Saya tidak ingin bicara filosofis karena ini udah sore, kita udah dari pagi, bapak-bapak mungkin udah lelah ya. Sebagai pendengar aja lelah, apalagi sebagai pembicara. Jadi saya akan bicara nih yang aspek historis. Jadi selama 1000 tahun bagaimana orang-orang Islam itu belajar kedokteran, mengajar kedokteran, mengembangkan ilmu kedokteran, melakukan penelitian kedokteran, medical research bagaimana. Nah, gitu. Ini yang perlu dan bisa diangkat, digali. Kalau ditanya apa gunanya, apa gunanya? Nah, itu pertanyaan itu juga harus dijawab. Apa gunanya? Salah satu yang namanya tidak bisa dihapus oleh siapapun sampai hari kiamat untuk bidang ilmu kedokteran adalah Ibnu Sina. Karena bukunya dipakai sebagai buku daras, textbook selama 400 tahun, 4 abad. Bukan 4 tahun, bukan 40 tahun, 400 tahun. Dan diterjemahkan berkali-kali dan manuskripnya ada. Ada yang menerjemahkan
sebagian saja karena itu 5 jilid, 5 bagian. Ada terjemahan yang berjilid, misalnya ada yang menerjemahkan bagian obat-obatan aja, ada yang bagian bedah, ada yang bagian diagnosa aja, bagian penyakit aja, patologinya aja. Dan ini sudah diteliti, dan ini bukan penelitian kaleng-kaleng. Kalau bapak ibu tahu Princeton University itu tempatnya Einstein. The canon and medical teaching in Italian universities after 1500. Terus, oh ini nostalgia, ini nggak gila. Ini lihat ini, itu terjemahan bahasa Latin. Mereka nggak puas dengan terjemahan bahasa Latin, jadi mereka belajar bahasa Arab dan dicetak di Roma. Tahun berapa itu? M itu 1000, D 500. Kemudian C berapa? C 100. Kemudian dikurangi itu berarti berapa itu? 1000. Ya. Ya. Berarti kalau ada X sebelum C itu berarti 100 dikurangi 10 ya. Itu tadi kan covernya, ini dalamnya halaman pertama. Doctrina prima de definitiones medicina. Kap itu titik singkatan, capitulum primum. Kok Ustadz bisa baca dan bisa artikan, belajar bahasa Latin. Kapan belajar bahasa Latinnya? Waktu jadi mahasiswa. Berapa lama? 1 tahun, 3 semester. Di mana? Di ISTEC. Siapa dosennya? Profesor Pauleting dari Belanda. Ya, kita harus belajar memang. Jadi belajar bahasa Arab, belajar bahasa Latin. Kalau kita mau menggali tadi ya, melakukan penelitian historis seperti Bu Nancy tadi yang di Princeton itu. Ya, Bu Nancy bisa melakukan penelitian tentang pengaruh karya medis Lucina di Eropa, ya, karena dia bisa mengakses, dia punya linguistik instrumen bahasa Latin itu. Macet-macet. Nah, ini berbagai edisi ya, yang masih tersimpan di perpustakaan Eropa. Ini semua edisi terjemahan kitab Ibnu Sina. Nah, sekarang bagaimana sih letak posisi ilmu kedokteran dalam skema epistemologi Islam? Ilmu kedokteran menurut Ibnu Sina itu adalah ilmu teoritis. Jadi masuknya ke kategori ilmu teoritis, ilmu alam, fisika itu maksudnya tabiiyat ya, natural sciences. Tapi bukan fisika murni, tapi fisika terapan. Jadi beliau tulis famin dzalika atib wal gharad fihi ma'rifatu mabadi'il badanil insani wa ahwalihi minas sihah wal marad wa asbabiha wa dalailiha liyudfa'al marad wa tuhfadhus sihah. Yang alumni Madinah langsung paham. Kata Ibnu Sina artinya ilmu perubatan, ilmu lebih tepatnya sebenarnya pengobatan, ilmu pengobatan tip itu. Ilmu kedokteran adalah ilmu yang bertujuan mempelajari prinsip-prinsip mekanisme kerja badan manusia.
tubuh manusia dan berbagai kondisi tubuh manusia. Kondisi yang dialami itu berupa misalnya kondisi sehat maupun kondisi sakit, serta penyebabnya, faktor-faktor yang menyebabkan tubuh manusia itu sehat atau sakit, dan juga indikator-indikatornya, simptom-simptomnya. Tujuan ilmu ini gitu, untuk mencegah. Jadi di situ artinya menolak ya boleh kita bilang mencegah, berarti menolak, mencegah penyakit dan memelihara kesehatan, menjaga kesehatan, preserve the health. Ini halaman pertama. Jadi definisi tadi itu sebenarnya dari sini. Nah, ini yang aslinya dalam kitab Al-Qanun Kitab. Wal fandul awal minal kitabil awal fi hadd at-tibb wa mawdu'atihi minal umur at-tabi'iyah. Bagian pertama dari buku yang pertama mengenai definisi ilmu kedokteran. Ya, ini nanti bisa dibaca sendiri lah, pelan-pelan ya, sambil santai. Apa yang dibahas dalam kitab beliau itu? Ada rangkumannya, ringkasannya, cetakan London, saya lupa nama ini ya, nama penulisnya. Itu ringkasan, jadi ringkasannya cuma 1 jilid. Nah, cuma kalau ringkasan banyak yang dia langkahi ya, dia lompati aja. Nah, kalau kerangka umumnya yang dibahas oleh Ibnu Sina itu, nah, itu yang pertama adalah pengantar definisi apa manfaat, apa objek dari ilmu kedokteran ini, kemudian fisiologi, patologi, kemudian terapi, dan ada sebenarnya satu lagi bagian yang disebut Al-Kitab Al-Adwiyah Al-Mufradah, itu daftar berbagai jenis obat-obatan. Jadi yang termasuklah itu ya tanaman-tanaman obat itu, medicinal plants. Dan detail terusnya itu menyebutkan namanya terus deskripsinya itu, khasiatnya itu apa ya. Makanya banyaknya orang yang bertanya-tanya, orang Eropa ini juga bertanya, itu dia bagaimana dia meneliti gitu begitu banyak item, begitu banyak jenis itu sendirian, rasanya nggak mungkin. Ini edisi modernnya, hurufnya kan huruf udah baru lah ya. Kalau tadi yang edisi lama itu. Nah, ini itu manuskripnya masih, itu tulisan tangan bahasa Latin juga. Nah, ini yang saya ketik ulang. Nah, jadi sama ya. I besar kan? In primis Deo, in primis pada mulanya, kemudian Deo gratias agamus, kita berterima kasih kepada Tuhan. Kalau bahasa Arabnya, Alhamdulillahi hamdan yastahiquhu bi'uluwi sya'nihi. Ini terjemahan bahasa Latin. In primis Deo gratias agamus, sicut sui ordinis persitudo. Terus dibaca sendiri. Ini yang dari ringkasan itu. Nah, ini tadi definisi. Kalau yang sebelumnya itu di kitab Ibnu Sina, kitabnya Risalah fi Aqsamil Ulumil Aqliyah. Itu beliau membuat skema klasifikasi ilmu. Ada 53
53 bidang ilmu yang Ibnu Sina pelajari dan kuasai. 53. Kita belajar sekarang mungkin paling banyak kalau kayak saya di pesantren ya, ada 25 mata pelajaran termasuk bahasa Indonesia, olahraga gitu kan. 25 itu juga rasanya udah kewalahan. Tapi saya terkejut terus tahu anak-anak sekarang itu pelajarannya cuma 4, 5 atau 7 paling banyak gitu kan. Habis itu pas masuk kampus mengerucut lagi lebih sedikit lagi. Nah ini yang dijelaskan ya. Itu bahasa Arabnya, lamma kana tib yanzuru fi badanil insan min jihati ma yasihhu wa yazulu 'an as-sihhi wal 'ilmu bi kulli syai' innama yahsulu wa yatimmu idza kana lahu asbab bi 'ilmi asbabi ayyu'lam asbabuhu fa yajibu ayyu'rafa fi tib asbabus sihhah wal marad was sihhah wal marad wa asbabuhum. Itu kayaknya terulang itu. Qad yakunani dhahiraini wa qad yakunani khafiyaini. Jemaahnya ya. In medicine is concerned with the human body's healthy and disease states. And the reasons for sickness. There are reasons for health and sickness or illness, and this may be obvious or hidden. Ada sebab-sebab yang terlihat. Nah, misalnya kan pakai periksa mata, ya, buka mulut. Ada juga sebab-sebab yang tidak langsung terlihat. Nah, memang apa yang dibahas oleh Ibnu Sina itu sebenarnya menggabungkan tradisi ilmu kedokteran Barat Yunani dari Galen, Hippocrates, dan juga tradisi kedokteran Persia dan India. Jadi tiga tradisi ilmu kedokteran itu dari 3 peradaban besar ini. Peradaban Romawi, Yunani Romawi, kemudian Persia, dia kan orang Iran, Persia, dan India. Nah, ini kita lihat kalau Ibnu Sina ya karena beliau bukan orang sekuler ya, jadi dia sangat empiris, dia berbasis evidence juga, evidence based medicine juga, tapi dia tetap seperti orang Islam yang Islam beneran, percaya kepada Tuhan, percaya kepada roh itu ada. Ini yang dari summary tadi. Oh ya, itu bukunya itu ya. Itu yang summary. Oscar Cameron Brunner, A Treatise on the Canon of Medicine of Vicena. Itu cuma sekitar 200 halaman saja, 1 jilid aja. Tapi ini cuma ringkasan. Nah, ini yang terjemahan lengkap. Nanti carilah di Amazon. Itu untuk perpustakaan kampus ini wajib punya. Saya kirim ini ke Dr. Gofir, SPD. Dia bilang, beli Pak ini, mahal harganya. Ini di internet di Amazon $1.000 apa gimana? Mahal banget lah. Tapi it's worth it. Nah, terus sebagian orang-orang yang di Iran, di India, di Pakistan, itu mereka menggali. Jadi dengan bekal medical training, ilmu kedokteran modern yang mereka pelajari sekarang ini, mereka coba itu melihat apa yang dikatakan Ibnu Sina itu, apa bedanya dengan ilmu kedokteran sekarang itu. Apakah Ibnu Sina
benar atau salah. Kalau salah, salahnya di mana? Apakah salah semuanya atau salah sebagian? Nah, itu yang bisa dijadikan bahan penelitian. Itu bisa jadi artikel diterbitkan di jurnal terindeks Scopus Pus. Ini kesempatan. Jadi cari tadi tuh bukunya Ibu Sina. Kalau yang bahasa Latin kan repot, bahasa Arab juga ruwet, kata Pak Jokowi ruwet. Nah, cari yang terjemah bahasa Inggris, dibandingkan, diadu dengan ilmu kedokteran yang bapak-bapak ibu-ibu kuasai itu, dibuat analisis seperti ini. Jadi kan artikel terbitkan di jurnal internasional, terindeks di Scopus, naik ranking universitas, everyone is happy. Ya, ini masih daftar ini bisa lewat aja. Nah, beberapa waktu yang lalu, tahun 2017, universitas di Austria, Osnabrück, menggelar, bukan di Austria, ini di Jerman, ini menggelar simposium internasional untuk mengangkat filsafat, sains, dan ilmu kedokterannya Ibu Sina. Kalau bisa nanti Ibu Rektor mengundang nih salah seorang mereka. Tapi jangan undang yang di bawah ini, Dr. Johannes Gottfried Mayer. Kenapa? Karena orangnya sudah meninggal. Baru aja meninggal. Jadi ceritanya gitu, saya nyuratin email. Terus yang jawab asistennya dengan sangat sedih, kami memberitahu Anda bahwa Profesor Mayer sudah meninggalkan dunia yang fana ini. Mau bertemu Ibu Sina misalnya di alam barzah. Profesor Johannes Mayer ini ada filmnya di YouTube, nanti saya kasih linknya. Judulnya jadi Arzt der Khalife. Arzt itu bahasa Jerman artinya dokter. Dokter Khalifah, dokter Sultan. Itu Profesor Johannes Mayer, dia mulainya dengan membaca bukunya Ibu Sina itu dalam bahasa Latin. Kemudian dia bagian yang obat-obatan itu, terus dia bilang, ini kok yang disebutkan itu, dia pengen tahu ini ada nggak barangnya, ada tidak pohonnya, medicinal plant itu ada nggak? Karena dia tanya lah dalam katalog apa namanya itu, katalog yang ada di Eropa itu dia nggak temukan tanaman obat itu. Terus dia pergi ke Teheran, dia ke pasar tradisional, dia tanya, saya cari obat ini, tanaman ini. Yang dipakai oleh Ibu Sina itu hanya daunnya saja, dan tanaman itu hanya tumbuh di pegunungan. Pergi dia ke pegunungan itu, cari tanaman itu. Itu kalau mau riset beneran, ya, gitu, riset beneran ya, Profesor ini, ya, lihat ya. Nah yang dibaca oleh Profesor Mayer itu bagian materia medika di dalam kitab Onon itu. Jadi apakah resep-resep formula-formula yang ditulis oleh Ibu Sina dalam kitab itu masih bisa digunakan apa enggak di zaman sekarang ini? Nah, masih ada tidak? Terus apakah nanti ada efek sampingnya dan lain sebagainya gitu, di eksperimen gitu kan, tes lagi. Itu kalau kita mau memang menggali. Jadi makanya kedokteran Islam itu bukan soal bekam, enggak sesederhana itu ya.
Nah sekarang kalau kita memaknai kedokteran Islam oleh orang Islam itu harus juga terinspirasi oleh ajaran Islam, oleh Al-Quran, oleh ajaran Nabi, ya itu tidak masalah juga. Tapi ini tidak wajib, tapi juga tidak haram. Kalau wajib, bapak-bapak yang tidak mengerjakan ini dosa semua, masuk neraka. Itu kalau wajib. Jadi nggak wajib. Jadi mau bekam itu nggak wajib bekam. Jadi orang yang nggak bekam makanya nggak dosa. Kalau haji itu wajib, kalau mampu. Jadi tibun nabawi itu nggak wajib, tapi nggak haram juga. Nah, jadi kalau bapak-bapak nggak mempelajari, aneh juga gitu kan. Nah yang pertama itu terkait dengan konsep manusia. Nah, ya kita konsepsi kita, pandangan kita tentang manusia sebagai objek ilmu kita itu harus benar. Ya harus benar itu dalam arti harus beda dengan pandangan orang-orang Barat, karena itu adalah landasan filosofis dari ilmu yang kita pelajari, itu yang kita ajarkan. Ya ini jelas lah ya. Ini ada ruh. Misalnya saya ada kuliah online yang beberapa pesertanya itu dokter medis. Salah satu pesertanya itu dokter spesialis kandungan ya, SPOG kayak Bapak itu. Nah, dia misalnya bertanya itu tentang ruh. Jadi kan konsep tentang ruh itu mempengaruhi juga kebijakan dokter itu kan dalam memberikan nasihat profesionalnya. Ya berarti kan dokter itu harus belajar juga ilmu fikih gitu. Kalau di dalam kitab Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, beliau menjelaskan Ibnu Qayyim, Al-Quran itu mengajarkan 3 pilar, 3 prinsip kedokteran, pengobatan. Yang pertama itu hifdzus shihah, kata beliau, preservation. Yang kedua al-himyah 'anil mu'dhi, prevention. Terus yang ketiga istifraghul mawadil fasidah, restoration. Sebenarnya istifragh itu bukan restoration, sebenarnya extraction, mengeluarkan. Jadi yang pertama menjaga kalau badan sedang masih sehat itu dijaga, jangan sampai sakit. Yang kedua mencegah, jangan sampai penyakit masuk. Kemudian yang ketiga itu memulihkan, mengembalikan ke natural state. Terus dan beliau itu menyimpulkan ini dari ayat-ayat Al-Quran. Prinsip yang pertama, kata beliau, itu tersirat di dalam surah Al-Baqarah ayat 184. Ini menunjukkan Ibnu Qayyim itu baca Quran bukan ngejar halaman. Jadi baca Quran itu dia thinking. Makanya dia bisa mengekstraksi 3 prinsip itu. Jadi dia bilang, ini kan ayat tentang puasa. Nggak ada orang nyangka bahwa dari ayat ini kita bisa membuat inferensi itu ke penyimpulan. Faman kana minkum maridan aw ala safar fa'iddatun min ayyamin ukhra. Kata beliau, itu kan ayatnya. Siapa yang sakit atau dalam perjalanan, maka dia boleh tidak puasa dan mengganti puasanya di hari lain.
Fa'abahal fitrah lil marid li'udhril marad walil musafir talaban lihifdzi sihhati. Jadi kata beliau, berarti menjaga kesehatan itu lebih didahulukan daripada kewajiban ibadah. Ya, itu kan. Terus ya ini ada lagi lah komentar beliau ya. Kita langsung masuk. Nah, prinsip yang kedua, prevention. Ini kata beliau di dalam surah An-Nisa. Nah, ini ayat tayamum. Katanya ini falam tajidu ma'a, di awalnya wa in kuntum marda aw ala safar falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban. Kan mau sholat wajib, mau sholat harus wudu, jadi wudu wajib, wudu harus pakai air. Tapi kalau sakit, dalam keadaan sakit, maka boleh tidak pakai air atau tidak ada air, boleh bertayamum. Kata beliau, ini prinsip prevention. Kalau tadi kan musafir itu preservation, orang sebelum berangkat, sebelum musafir dia sehat, jangan sampai di perjalanan itu gara-gara puasa kesehatannya hilang. Nah, gitu. Kalau ini enggak. Yang ketiga, restoration ya, pemulihan. Ini juga dari ayat Al-Quran itu. Faman kana minkum maridun aw bihi adan min ra'sihi fa fidyatun min siyam aw shadaqah aw nusuk. A pilgrim who is suffering from lice or sensitive scalp is allowed to shave his head in case good for his health, because it opened pores and allowed harmful substances to leave the body in accordance with the medical principle of releasing corrupt substances from the body in order to restore health. Ini katanya orang yang lagi ihram gitu kan. Nah, itu sebenarnya nggak boleh mencukur. Tapi kalau sakit, ada kepalanya, ada masalah kulit, itu boleh. Kemudian dia bilang penyakit yang diderita oleh manusia itu ada dua macam. Ada penyakit fisik, tapi ada juga penyakit yang non fisik, penyakit batin. Dan itu kan yang batin itu bisa mempengaruhi. Nah, itu sudah banyak lah uji coba juga itu. Ada kemarin saya lupa tuh cerita itu, ada orang gara-gara sikapnya pada keluarganya gitu, anaknya atau apa, akhirnya anaknya jadi celaka. Jadi dia juga dia jadi sakit. Oh iya, dia tidak mau bicara gitu. Jadi dia kecewa sama anaknya, terus dia membisu. Dia awalnya nggak mau ngomong gitu aja, malas lah aku ngomong. Tapi lama-lama gitu menggumpal gitu, sampai akhirnya betul-betul dia jadi bisu beneran. Ini dijelaskan, tapi ini ya nantilah. Ini kitab ini ada terjemahnya bahasa Inggris, ada terjemahnya bahasa Indonesia juga, tapi saya nggak tahu yang bahasa Indonesia itu lengkap atau tidak lengkap. Nanti cari saja Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ya. Sini biasanya judulnya itu At-Tibbun Nabawi. Sebenarnya ini adalah bab akhir
dari kitab Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad. Nah, terus selain tadi 3 poin tentang 3 prinsip kesehatan, yang kedua tadi tentang penyakit itu mental dan fisikal. Terus yang ketiga kata Ibnu Qayyim itu penyakit bisa menular melalui udara. Ini juga dia berdalil dengan Al-Quran, surah itu surah Al-Haqqah. Wa amma 'adun fa uhliku bi rihin sarsarin 'atiyah. Kaum 'Ad itu dihancurkan dengan angin udara. Bukan angin ribut itu kata Ibnu Qayyim, itu udara yang membawa penyakit. Ya sama seperti kemarin yang COVID itu kan orang yang harus pakai masker, kan khawatir. Nah, terus dia juga mengatakan Tuhan sebagai pencipta manusia itu sebenarnya menyediakan natural medicaments. Jadi bahan-bahan, substansi-substansi yang bisa menyembuhkan penyakit yang kita derita itu. Nah, untuk penyakit ini bukan penyakit organ dalam, itu penyakit batin ya, mental spiritual illness atau beliau itu ada 2 macam. Pertama disebut marad syubhah, yang kedua marad syahwat. Syubhat dengan syahwat. Syubhat dengan syahwat. Syubhat itu penyakit pikiran yang dibilang oleh Prof. Alatas confusion, error, nah itu syubhat. Itu juga penyakit. Saya kan ada orang ditanya, kenapa kamu bunuh dia? Ya karena saya lihat dia itu seperti cicak gitu. Kok bisa? Itu kan manusia, dia bukan cicak. Ya tapi kelihatannya di mata saya dia kayak cicak gitu kan. Itu berarti dia ada syubhat. Dia tidak bisa membedakan antara manusia dan cicak. Syubhat. Harusnya kan dia lihat cicak, oh itu cicak, oh itu orang. Beda ya, kalau cicak boleh ditembak ya kan? Contohnya itu syubhat. Yang kedua itu penyakit itu syahwat. Jadi kalau syubhat itu dia tidak jelas halal haram benar salah, dia nggak bisa bedakan. Itu kan kalau misalnya dia tahu oh itu manusia, itu bukan cicak, terus apa yang mendorongnya untuk membunuh? Syahwat. Syahwat itu mungkin dia rasa enak. Ada orang nembak burung, ditanya ngapain nembak burung? Nah, just for fun, for pleasure, untuk suka-suka aja, suka-suka. Jadi burung itu ditembak tapi nggak dimakan. Itu kan nggak boleh, kata Rasulullah, nggak boleh membunuh binatang untuk bersenang-senang, nggak boleh. Nah, sini kalau membunuh itu, misalnya terutama hewan yang bisa dimakan, itu memang berburu ya, berburu. Nah, itu untuk konsumsi. Jadi kalau untuk syahwat nggak boleh. Nah, itu penyakit yang membuat orang sakit, sakit mental itu ya, itu syahwat. Disebutkanlah itu ya, apa itu marad syahwat, sakit penyakit mental dan syahwat. Di dalam kitab Imam Al-Ghazali, beliau ada menerangkan juga
ini tentang manusia itu bukan hanya fisik ya, bukan hanya jasad, tapi juga ada ruh dan ada nafsu. Nah, tadi kan kalau Ibnu Sina bilang ilmu kedokteran itu ya, ilmu yang mempelajari bagaimana menjaga, memelihara, memulihkan kesehatan, mencegah dari penyakit itu tubuh, jasad manusia. Imam Ghazali karena dianggap mungkin ya masalah kedokteran tubuh itu sudah cukup lah dibahas oleh Ibnu Sina. Jadi beliau ini kan sudah Ibnu Sina. Jadi beliau banyak membahas tentang kesehatan dan penyakit yang batin, yang spiritual ini, mental. Kemudian kalau tentang obat-obatan itu Al-Quran ada sebenarnya menyebutkan ya, berbagai jenis buah-buahan dan tanaman yang bisa jadi yang punya potensi gitu ya, potensi untuk preservation of health, kemudian prevention of illness dan restoration of health. Itu katanya air, ya, terus dan biji-bijian, sereal, kemudian sayur-sayuran, buah-buahan, termasuk daging. Ini mungkin masuknya ke gizi ya, nutrisi. Ini responnya lambat. Yang disebutkan dalam Al-Quran itu di surat Al-Baqarah, yumbit lana mimbak liha bakal, kalau kita semacam bayam, wa kita liha, ini sejenis timun-timunan. Karena timun Indonesia dengan timun Eropa yang 4 musim ada beda bentuknya, tapi itu nama jenis membakliha wa kisaiha wa fumiha wa adasiha. Ini fum bawang-bawangan, wa adasiha kacang-kacangan, wa basaliha. Ya di situ ya buat watini wa zaitun. Nah itu waruman juga disebutkan di dalam surah An-Nahl. Ya, ini berbagai macam yang disebutkan juga, termasuk susu, madu, kemudian ikan, kemudian hordal itu apa ya? Terus yaktin tadi sudah, ya, labu, kemudian pisang, ya itu nama jenis ya, atau mandut pokoknya yang bertangkai. Kemudian kafur juga, kamfor. Itu yang di surah Al-Waqi'ah, wa talaqin mambur. Ini surah Maryam ini. Wa huzzi ilaiki bi jid'in nakhlah tusaqit 'alaiki rutban janiyya. Macam-macam jenis kurma, rutub. Itu aja mungkin yang tidak ada di tempat kita itu ya. Tapi makanya ada yang bilang burung puyuh gitu lah, sejenis ya. Nah, yang terakhir ini tentang penyembuhan, syifa. Karena penyakit itu juga ada penyakit badan, fisiologis dan penyakit batin.
mental, psikologis, maka penyembuhan juga begitu. Ya, kan ada orang yang tadi yang badannya sehat, tegap, siap jenderal, gitu. Tapi sebenarnya sakit dia, jiwanya sakit. Nah ini yang para ulama jelaskan bagaimana mengobati itu. Jadi kalau pengobatan badan itu yang mungkin secara teknis sudah dipelajari, sudah dipraktekkan. Yang ini yang pengobatan psikologis ini mungkin yang bisa digali. Makanya ada dari psikologi itu bisa menggali untuk kesehatan mental. Di samping jadi mental health, di samping physical health. Baik, saya cukup sampai sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.